Baiklah, tidak pertanyaan pertama, tentunya kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin. Lagi masuk masjid, salat subuh, doa bersama, majelis ilmu sampai nanti sholat subuh. Mudah-mudahan rangkaian acara ini, kalau pada pagi ini kita dihadiri oleh Lurah Sidomulyo Barat, Lurah Sidomulyo Barat, Kecamatan Muhammadani. Jadi satu kecamatan dengan kami sebenarnya. Arah yang kembali setelah hari kita pakai lama sekali sama dengan ini. Mudah-mudahan Pak Lurah kita Allah memudahkan kesehatan, memberikan keberkahan, jangan ada pemimpin yang mampu sungguh-sungguh menjadi dengan kita bersama-sama ini. Mudah-mudahan ini perkara ini adalah subuh bulan Rajab tanggal 23 Rajab 1442 Hijrah. Sekarang Rajab, sebentar lagi Syakban dan Pas, Bapak Ibu sekalian, dan itu selalu menarik untuk dibahas terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan keluarga. Kita menyebutnya hukum keluarga. Memang seiring dengan majunya zaman, seiring dengan berkembangnya zaman, seiring semakin kompleks, maka ternyata persoalan-persoalan dalam hukum keluarga juga berkembang. Juga sekarang yang sangat riskan itu adalah terjadinya dalam keluarga Minang yang kedua suku ini identik dengan Islam. Tetapi pada akhir-akhir ini kaum muslimin banyak terjadi perpindahan agama itu karena faktor perkawinan. Jadi karena faktor perkawinan kemudian terjadi perpindahan agama. Sehingga ada di Bandung itu namanya Ikatan Kristen Minang. Ikatan Keluarga Minang Kristen, Ikatan Keluarga Minang. Jadi ada, jangan pakai. Kemudian kenapa itu salah satu dari penyebab terjadinya perpindahan agama ini karena faktor perkawinan. Karena di dalam perkawinan ini, makanya kan kita bahas hukum keluarga Islam. Jadi kalau orang menikah di Indonesia, maka pernikahan itu tidak boleh terjadi beda agama. Dia mesti satu agama. Kalau Islam sama-sama Islam, kemudian pernikahannya di kantor KUA. Kalau non-Muslim, maka pernikahannya di catatan serta yang kemudian pergi merantau ke negeri orang yang begitu merantau tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak memiliki agama yang kokoh. Begitu dirantau dengan seorang perempuan akrab, tenang, kemudian menikah. Ternyata perempuan itu beda agama dengan adik-adik kita tadi, dengan saudara-saudara kita tadi. Tetapi karena berangkat merantau itu tujuannya mencari penghidupan yang lebih layak, mencari ekonomi yang lebih tinggi, dan di perempuan ini dimungkinkan kalau menikah terjadi perbaikan ekonomi. Kan ini kita lihat. Paham maksudnya Bapak Ibu? Karena dia memiliki sumber kekayaan dan segala macam, dan yang kawan ini tidak melakukan agamanya, mereka saling cinta,
yang dinikahi ibu cantik, yang dinikahi ibu banyak hartanya, yang dinikahi ibu berpengaruh. Kembali kita ke pokok fikih. Jadi sebenarnya kayak kita fikih dari problematika ini, terus akibat perbedaan suami istri ini, dan memang pada dasarnya istri atau pasangannya memang berangkat dari keluarga yang tidak berkeluarga. Kan ada kelima. Tiga berarti itu? Tiga. Yang ketiga, tadinya dia Islam, lalu dia mau kawin dengan orang non Islam, Kristen. Dia jadi Kristen. Lalu telah meninggal suaminya, dia ingin masuk Islam kembali. Nah, gimana caranya atau gimana boleh? Yang Islam awal ini istri. Jadi perempuan menikah dengan seorang Kristen. Yang nikah itu perempuan dia ambilnya dari keluarga yang Islam, tapi tidak ada hubungan darah. Tapi tidak ada hubungan darah. Ya, hanya sebagai abang angkat. Ya. Yang diangkat kebetulan orang tua dari kakak itu membantu kita, mungkin atas doanya karena kita dari kecil saja hubungan jadi Umpamanya minatnya kuliah di Jerman. Sebaiknya ayahnya yang di sini berkirim surat ke kedutaan Indonesia di Jerman untuk mewakilkan menikahkan anaknya. Nanti anak dari suami dikirim ke sana. Jadilah mereka suami istri itu lebih bagus. Tapi pakai hubungan boleh, tapi syaratnya tetap. Satu, dua, yang pertanyaannya adalah sejauh manakah suami istri meminta izin terhadap harta yang dimiliki oleh suami, seperti menengok dompet, mengambil duit di saku, kemudian menengok handphone. Sejauh mana boleh? Bapak Ibu sekalian, setiap rumah tangga berbeda-beda cara model kehidupan mereka. Nah, Islam wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan suami istri secara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Perbuatan baik di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat boleh. Ada keluarga kalau suami dapat gaji itu memang ATM-nya istri yang pegang. Ada pula keluarga kalau dapat gaji, gajinya ATM suami yang pegang, kemudian diberikan kepada istri berdasarkan kebutuhan. Ada apa tidak? Ada rumah tangga, jangan coba-coba engkau ambil duit dari satu abang walaupun 1.000. Jangan coba-coba. Ada pula, bang mau belanja macam ambil dompet abang di dalam lemari, ambil lagi. Ada apa tidak? Jadi masing-masing kita ini memiliki model keluarga yang berbeda-beda dan tak boleh disama-samakan. Bang, abang kalau kata saya yang beragama, itu istrinya dia berkata tidak boleh dibanding-bandingkan. Paham kira itu? Kalau dibanding-bandingkan terjadilah keretakan dalam rumah. Bang, suami itu kalau pagi-pagi mau bantu suaminya, istrinya bang, cuci piring, cuci kuali segala macam, kan ada pemain itu bang. Anak depan sama-sama kita anak depan. Atau kalau pagi kan bantu lah bang. Apa kata abangnya? Kamu harus selimut pindah ke rumah kamu. Nah, sejauh mana? Kalau perkara-perkara itu dianggap mengganggu keretakan dalam rumah tangga, sebaiknya dihindari. Kalau hanya persoalan handphone, kemudian handphone itu baru perkara-perkara yang sederhana seperti SMS dari keluarga, WA dari anak, kemudian urusan-urusan kantor mungkin boleh dilakukan. Tapi ada rahasia-rahasia negara yang mesti disimpan, termasuk terhadap istri mesti menghormati. Contoh,
dia hakim, memproses banyak perkara orang yang situ ada rahasia. Maka suami mengatakan, awakku kalau ini grup WA-nya jangan dibuka-buka ya. Dan ini urusan kantor apa? Boleh apa tidak? Tapi kalau grup WA family 1, 2, 3 buka ya. Situ boleh. Dan kita bisa juga mengangkat ini dompet sumpah. Dia orangnya ganteng, pejabat tinggi, banyak duit, lengkap lah, mobil banyak. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita, kaya juga, tapi dia kawin lagi sebanyak 34 kali. 34 kali dia kawin siri. Apakah sah, Pak? Menurut agama? Dan baik itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita ini sangat peduli dengan warganya yang mempunyai program subuh keliling, dan alhamdulillah pada pagi hari ini beliau menyempatkan dirinya mengunjungi kita warga RW 08 Sidomulyo Barat, dan sambil kita sarapan pagi akan kita laksanakan acara ramah tamah dengan Bapak Lurah kita. Apa yang terasa bagi Bapak Ibu selama ini silakan langsung disampaikan sama beliau, baik lingkungan maupun hal-hal lain yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Dan untuk acara selanjutnya beliau ada menyerahkan paket sembako yang langsung diserahkan secara simbolis kepada yang berhak menerima. Kami panggilkan Ibu Igus sama Ibu Sal untuk bisa ke pendopo, Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah, Bapak Aji Edi Santoso. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ketua Forum RT RW Kelurahan Sidomulyo Barat, yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Sidomulyo Barat, pengurus masjid, Bapak RW 07, RW 08, para RT yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini mencarikan solusi-solusi konkret terhadap permasalahan yang terjadi. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini bukan hanya ekonomi masyarakat saja yang terhempas, tapi keuangan pemerintah pun terimbas. Kita lihat banyak program-program prioritas yang terpaksa digeser untuk kegiatan pencegahan COVID-19 ini. Makanya kami mencari tahu dulu kondisi real di bawah seperti apa, wilayahnya bagaimana. Ternyata wilayah kita yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat, kalau menurut saya sampai hari ini masih carut-marut. Kenapa demikian? Ada satu RT, RT-nya di RW 02, ya, tinggalnya di RT 02, dia menjadi RT di RW 13.
Nah, ini kan sesuatu yang harus kita selesaikan. Bukan hanya itu saja. Di RW 11, dapur rumah RW-nya ada di Kampar, ruang tamunya ada di Pekanbaru. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pikirkan bersama bagaimana untuk mencarikan solusinya. Nah, untuk itu kami sudah melakukan kerjasama dengan Prof. Zaili Rusli untuk melakukan pemetaan wilayah khusus Kelurahan Sidomulyo Barat, penataan ulang wilayah, kemudian penetapan nama-nama RW. Jadi nanti RW ini misalnya RW 13 Purwodadi, kemudian RW 28 Palma Melur, RW 8 Muhajiri. Nanti kita kasih nama seperti itu. Ya, karyawan ya. Nah, ini kita kasih nama seperti itu untuk menentukan RW-nya. Kemudian kita juga akan melakukan upaya numerik rumah. Ya. Karena nih kadang rumah ini nomor 100, depannya 300. Nah, jadi kita akan mencarikan masih banyak pengembang ternyata yang mengabaikan lingkungan. Mereka membangun tidak memperhatikan lingkungan, bukan saya bilang membuat drainase, tapi membuat saluran. Karena drainase dan saluran berbeda. Itu bikin kecil, asal ada untuk menjawab pertanyaan saja gitu. Jadi insya Allah Pak, kami nanti akan coba melihat kondisi yang ada. Kita juga akan nanti mencoba ya, kalau misalnya itu memang wajib dan prioritas, kita akan mencoba mengkomunikasikan dengan para anggota dewan dapil daerah kita ini untuk mengarahkan dana fokirnya gitu. Ya, kemarin kita juga sudah selalu komunikasi dengan Pak Roni Paslah. Kebetulan pagi ini juga kami mau komunikasi dengan beliau. Bapak tadi juga sudah nyampaikan, ini jadi PR kami give. Nanti kami coba sampaikan ke Pak Roni Paslah, karena kami selalu berkomunikasi. Hari ini Pak Ketua Forum, Pak Ketua LPM, dan saya akan ketemu Pak Roni sambil nanti kita bicarakan apa yang Bapak maksudkan. Jadi memang kami ya sebagai lurah turun, yang Bapak bilang belusukan itu bukan mencontoh yang dari atas, tapi memang kami ingin melihat itu karena kami lihat ternyata tidak semua apa yang disampaikan oleh Pak RT dan Pak RW itu kondisinya sama gitu. Jadi untuk mengecek kebenarannya benar atau tidak, makanya kami turun. Nah, informasi-informasi yang kami sampaikan tadi, ada warga yang makan nasi aking, ada warga yang tidak punya kartu identitas, itu kami temukan ketika kami melaksanakan kegiatan ini. Tentunya laporan dari Pak RT dan Pak RW kan tidak ada seperti itu Pak. Ya. Di samping juga kami melihat bahwasanya dari DTKS sekarang itu ada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh Kemensos. Artinya begini, pada tahun lalu mungkin rumah tangga itu dapat PKH, BST atau BLT. Tahun ini tidak dapat. Kenapa? Mungkin kita melihat taraf kehidupannya sudah lebih naik daripada tahun yang lalu. Sehingga kita memprioritaskan kepada keluarga yang memang secara ekonominya belum ada peningkatan. Nah, yang kedua, tahun lalu dapat, tahun sekarang tidak. Kenapa? Ternyata tahun lalu dia dapat hanya dengan mengantongi surat keterangan domisili. Ya. Nah, ini yang kita tertibkan sekarang Pak. Warga prasejahtera yang tinggal di Kelurahan Sidomulyo Barat yang mempunyai KTP dan KK Kelurahan Sidomulyo Barat. Ya.
bukan warga yang tinggal di Kelurahan Sidomulyo Barat mempunyai KTP dan KK Sidomulyo Timur, mengantongi surat keterangan domisili, kemudian dimasukkan ke DTKS untuk penerima PKH. Nah, ini yang kita tertibkan, karena ternyata masih banyak warga kita yang benar-benar di bawah prasejahtera yang membutuhkan itu, yang mempunyai KK dan KTP dan tinggal di Kelurahan Sidomulyo Barat ini. Jadi itu beberapa hal yang memang mohon maaf kami wajib untuk laksanakan, karena kita berpikir prioritas utama adalah warga masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat. Ya, jadi itu Pak ya, mudah-mudahan ini kita keep dulu apa yang Bapak sampaikan. Nanti coba kita lihat. Kemudian masalah banjir. Masalah banjir ini tidak akan tuntas kalau kita hanya memperbaiki hulunya. Yang harus kita selesaikan adalah hilirnya. Hilirnya di mana? RW 19. Ya. Jadi kita tarik itu drainase yang dikatakan sekarang parit itu kan setiap banjir akan abrasi, pendangkalan terus, sehingga tidak akan mampu menampung kekuatan debit air yang datang mulai dari Pasar Pagi Arengka, Tobek Gondang, dan Delima. Sehingga luapannya kemana? Ya ke daerah cekungan yang ada di Muhajirin dan Rowo Bening. Sehingga yang paling terdampak itu kita. Makanya kemarin begitu 3 hari kami dilantik menjadi lurah bersama LPM dan Forum, kami sudah melihat kondisi yang ada di RW 19. Ternyata ada parit itu yang harus didrainase sepanjang 3 kilo. Kemudian bokalver yang ada di Jalan Teropong itu tidak seperti itu. Karena sekarang itu ditaruh di bawah itu hanya gorong-gorong yang diameternya kecil, dan air kadang lewat di bawah, tidak mampu. Makanya insya Allah tahun ini bokalver itu sudah diperbaiki oleh PUPR, dan diameternya juga akan lebih dengan Pemko untuk memperbaiki hilirnya gitu Pak ya. Cuman kalau hilir ini kan butuh proyek besar gitu Pak ya, sampai 3 kilo kata Pak Lurah tadi. Jadi kami ini kalau bisa Pak, yang kecil-kecil ini karena kalau kami harus menunggu yang hilir selesai, entah kapan gitu Pak, bisa mungkin tahun depan insya Allah, mudah-mudahan. Tapi menunggu itu Pak, hujan, kita setiap hujan, setiap 1 bulan itu bisa minimal 1 kali, apalagi musim hujan gitu Pak ya. Kalau ini kan tidak sampai, paling kisaran dari Pahlawan ini sampai ke Muhajir paling 500 atau 600 meter gitu Pak ya. Drainasenya kalau bisa mungkin paling tidak bisa mengurangi setiap hujan kecil banjir. Kalau hujan besar udah risiko lah gitu Pak ya. Ini hujan dikit saja, setengah jam hujan itu udah banjir kami Pak di Pahlawan, di Harapan 3 ini. Jadi mohon kiranya yang untuk drainase yang ini mungkin paling 5 enggak sampai 600 meter lah gitu, paling tinggi lah gitu kan, antara Pahlawan sampai ke Muhajirin. Karena itu kalau masalah gang-gang parit-parit depan rumah-rumah kami, insya Allah kami bisa swadaya, tapi itu bagus pun enggak lewat di mentok di Jalan Harapan ini itu Pak. Jadi itu harapan kami Pak, bisa kalau ada proyek-proyek bantuan-bantuan kecil mungkin itu selesai gitu Pak, drainase itu. Baik Pak, kita memang mencoba ya, tapi dari melalui musrenbang kelurahan sampai musrenbang kecamatan, kami sudah mengusulkan. Dari yang saya lihat itu per musrenbang kecamatan, ketika saya sudah dilantik, saya hanya mengikuti musrenbang kecamatan. Karena musrenbang kelurahan sudah diselesaikan oleh lurah yang lama. Itu dari daftar usulan kita mengusulkan 275 kegiatan usulan. Tapi mengingatkan, Pak, kami dulu pernah bantu Bapak loh. Sekarang kondisi kami begini. Karena kita kalau terlalu berharap dengan APBD, menurut saya ini akan memakan waktu yang panjang Pak, untuk kita mendapatkan itu. Maka kita perlukan langkah-langkah lain selain itu, ya. Namun kami tetap akan berusaha sesuai per orang anggota, ya kan? Tak mungkin lah kalau misalnya 600 katakan Bapak bilang tadi,
ansurlah dulu 2,5 Pak, atau 300, ya kan? Nah, kedepannya nanti kita carikan yang lain. Akhirnya sedikit-sedikit kan teratasi. Ini Pak, karena memang kami kelurahan, mohon maaf, mempunyai batasan kewenangan dan mempunyai kemampuan, batasan kemampuan keuangan. Sehingga kalau memang dari dana PMB RW itu kita pelonkan untuk satu dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Lurah dan rombongan, Ketua LPM dan Ketua Forum RW. Terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan aspirasi kami tadi bisa tersalurkan Pak. Terutama saya juga mengalami sebenarnya, tapi saya tidak mau bertanya karena nanti menghabiskan waktu juga Pak. Jalan kami itu karya indah Pak. Nah, itu ada jalan karya tani juga, sama halnya yang disampaikan oleh beliau tadi. Di situ dari Melur, air dari Melur, mungkin Melur itu dari Pasar Pagi Pak. Nah, di jalan karya indah itu airnya belum sempurna. Jadi nanti bokolpernya kayaknya harus diganti karena gorong-gorong yang lama itu ukurannya masih kurang besar Pak. Sehingga air yang dari Melur itu debit airnya sudah mulai besar.